yang boleh kita rasakan, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh hadir di rumahnya yang kudus ini. Kita boleh bersama-sama, kita sudah puji muliakan namanya lewat puji-pujian yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kita sudah bersorak-sorai di dalam memuji namanya. Bahkan saat ini tibalah saatnya kita akan belajar daripada firman Tuhan yang boleh melawat kehidupan kita di saat malam hari ini. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap aktivitas kita hari ini. Dan juga kita boleh rasakan bagaimana cuaca akhir-akhir ini sungguh begitu panas, sehingga membuat kita merasakan kelelahan di segala aktivitas kita. Tetapi saat ini Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan. Tuhan masih memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Dan saat ini kita boleh dipertemukan Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Baiklah kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan yang boleh melawat kita saat malam hari ini. Firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7 dan 10. Kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dan ke-10. Jika sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan bersama-sama baca firman Tuhan di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, ayatnya yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kita nikmati saat malam hari ini berbicara mengenai kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita? Bahkan kita percaya kita adalah bukan manusia yang sempurna. Kekhawatiran itu pasti ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita jauh lebih dalam lagi, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan khawatir adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kami ulang sekali lagi, khawatir adalah rasa takut, gelisah dan cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Inilah yang membuat kita umat-umat Tuhan bahkan sering tidak bersyukur kepada Tuhan karena rasa khawatir yang berlebihan masih ada di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana rasa khawatir boleh menghantui kehidupan umat-umat percaya kepada Tuhan sehingga membuat terkadang kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Dan kami sendiri juga boleh merasakan itu, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kekhawatiran itu juga boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang saya katakan, bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kekhawatiran demi kekhawatiran ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita boleh diingatkan bagaimana Tuhan Yesus di dalam khotbahnya, khotbah di bukit, Tuhan Yesus boleh bertanya kepada setiap orang-orang yang ada di sana, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat
menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya. Tuhan Yesus bertanya seperti itu kalau Bapak yang saudara Tuhan, bahwa boleh diambil kesimpulan lewat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Bahkan dengan rasa khawatir itu saja pun kita tidak dapat menambahkan sehasta saja umur kita, perjalanan hidup. Apakah kita masih memelihara rasa khawatir ini? Ya banyak hal yang membuat kita tidak terlepas dari rasa khawatir ini. Kita khawatir akan kehidupan kita di masa depan. Kita khawatir akan apa yang akan kita makan, seperti kata firman Tuhan. Kita khawatir dengan apa yang akan kita pakai. Bahkan kita sendiri, di dalam kamus bahasa Indonesia tadi dikatakan, yang belum diketahui dengan pasti. Kita khawatir dengan apa hal yang belum pasti itu akan terjadi dalam setiap kehidupan. Terkadang itu merasa terbalik di dalam setiap kehidupan kita, bahwa keselamatan, bahwa kasih daripada Tuhan itu sudah pasti akan ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi terkadang kita boleh melupakan itu. Kita boleh menjauh daripada itu. Dengan apa yang sudah pasti akan kita terima, kita boleh kesampingkan itu hanya dengan hal yang belum tahu kepastian, yang belum pasti itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kami mencatat ada dua hal yang boleh tetap kita lakukan. Bagaimana cara untuk tetap beriman di dalam Yesus Kristus sehingga kita tidak dipenuhi oleh rasa khawatir. Yang pertama, kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-7 tadi kita sudah baca, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jelas dituliskan kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Ia yang memelihara, bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Apakah kita masih perlu khawatir akan kehidupan kita yang masih akan datang? Firman Tuhan ini boleh membuka setiap hati kita. Bagaimana kita boleh menyikapi kehidupan kita akhir-akhir ini kepada Tuhan. Bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, rasa khawatir yang berlebihan boleh menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Kami boleh rasakan itu. Kami boleh mengambil kesaksian sedikit bagaimana di dalam 2 minggu terakhir ini kami tidak beribadah kepada Tuhan di saat ini. Kami boleh katakan, kami boleh saksikan bahwa itu juga yang kami rasakan, bahwa itu rasa khawatir yang berlebihan, itu yang membuat kami tidak dapat hadir di tempat. Dengan situasi pekerjaan saat ini, rasa khawatir timbul di dalam hati kami. Apakah dengan ketidakhadiran saya di dalam pekerjaan itu, pekerjaan akan berjalan dengan baik? Dengan rasa khawatir itu, bahkan itu belum tentu pasti akan terjadi, tetapi dengan rasa khawatir yang berlebihan itu membuat kita mengesampingkan bahwa kasih Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu telah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini tidak semata-mata boleh hadir di tempat ini. Ini adalah rencana Tuhan bagi kita. Bahkan kami juga berkumpul saat kami memilih
firman Tuhan ini bagi kita di saat malam hari. Bagaimana kami juga merasa bahwa kami adalah seorang yang lemah di hadapan Tuhan. Dengan mengesampingkan pemeliharaan Tuhan yang telah nyata, Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, boleh kami kesampingkan oleh karena rasa khawatir yang berlebih. Rasa khawatir dengan pekerjaan yang tidak jalan, rasa khawatir dengan manajemen mungkin ada teguran, macam. Itulah rasa khawatir yang boleh kami rasa. Tetapi Tuhan selalu baik. Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Dengan rasa khawatir kita yang berlebihan sekalipun, Tuhan tetap memelihara setiap kehidupan kita. Haleluya. Itu yang boleh kita banggakan. Tuhan tidak melihat bagaimana hati kita. Tuhan tidak melihat bagaimana kebaikanmu. Tuhan tidak melihat itu. Bahwa Tuhan melihat apa yang ada jauh di dalam lubuk hatimu. Apakah engkau masih merindukan Tuhan? Apakah engkau masih memposisikan Tuhan sebagai batu penjuru, sebagai juru selamat di dalam hidup? Mari kita serahkan seluruh rasa khawatir kita hanya kepada Tuhan yang boleh memelihara di setiap kehidupan kita, kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan memelihara kita. Bahkan kita sudah baca di dalam ayatnya yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam ayat firman Tuhan ini kembali diingatkan buat kita bahwa selama kita berjalan di dalam dunia ini, selama kita berjalan mengikut Tuhan, dikatakan bahwa penderitaan itu tidak akan pernah lepas daripada hidup kita. Penderitaan itu yang menjadikan suatu proses di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi di setiap penderitaan yang boleh terjadi dalam hidup kita? Apakah kita semakin menjauh daripada Tuhan? Atau sebaliknya, kita semakin dekat kepada Tuhan? Boleh diingatkan saat ini kepada setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, agar kita tetap kembali kepada Dia yang sanggup dan mampu memelihara kehidupan kita. Bahkan dikatakan lebih detail lagi di dalam firman Tuhan, dikatakan Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dia akan memperlengkapi kehidupan kita untuk boleh kita lebih kuat lagi untuk menghadapi setiap penderitaan, untuk menghadapi setiap proses-proses yang akan kita jalani ke depan. Bagaimana Tuhan boleh memelihara kita, mengokohkan kita. Boleh kita garis bawahi, Tuhan mengokohkan kita. Dalam artiannya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Haleluya. Di dalam setiap penderitaanmu, di dalam setiap kesusahanmu juga, Tuhan berjanji Dia akan mengokohkan, menguatkan kita. Untuk di setiap perjalanan hidup kita, kita tetap boleh kuat di dalam kita mengikut, di dalam kita menyembah, di dalam kita mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa kita percaya pemeliharaannya tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab firman Tuhan dikatakan, tak sedetik pun Tuhan memejamkan mata. Dia tetap melihat setiap kehidupan kita.
Dia tetap ada memantau kita dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Boleh dipastikan Tuhan tidak akan pernah melewatkan sesuatu hal yang boleh kita alami, kita jalani di dalam setiap kehidupan. Masihkah kita khawatir dengan apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam ayatnya yang ke-10 ini, kaum Bapak yang disayang Tuhan? Bahkan kita sudah banyak belajar dari ayat firman Tuhan, bagaimana Tuhan boleh memelihara bangsa Israel yang dengan kekhawatiran mereka yang berlebihan, bahkan sungut-sungut mereka yang berlebihan, bahkan komplain mereka yang berlebihan kepada Musa. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan memperlengkapi mereka dengan tiang api. Tuhan memperlengkapi mereka dengan tiang awan. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Demikian juga hidup kita, kaum Bapak yang disayang Tuhan. Bahwa terkadang kita juga ada bersungut-sungut dalam hidup kita. Tuhan tidak semata-mata meninggalkan kita begitu saja. Tetapi kita boleh diajak oleh Tuhan, boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memelihara kita. Kita boleh melihat bagaimana figur-figur yang begitu luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Bahkan mereka sekalipun masih memiliki rasa khawatir dalam setiap kehidupan, tetapi Tuhan masih pakai mereka. Tetapi Tuhan masih pakai demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kita, kaum Bapak yang disayang Tuhan, dalam setiap proses yang boleh kita alami dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita boleh mendengarkan kesaksian dari Bapak Sitompul. Bagaimana Bapak Sitompul boleh lupa dengan waktu saat mungkin ada seorang teman, saudara yang datang untuk berkunjung. Bahwa kami boleh katakan, kami juga pernah merasakan bagaimana seseorang boleh datang, tapi dalam situasi itu boleh dikatakan mungkin kita sudah ngantuk. Tetapi dengan rasa khawatir yang berlebihan juga boleh menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan. Kita sudahi pembicaraan, tidak enak, sepertinya mengusir. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tetapi belum tentu itu terjadi. Belum tentu itu akan terjadi. Bahwa itu adalah rasa khawatir kita yang berlebihan, ya. Bahwa terkadang kita terlalu melebih-lebihkan di dalam kehidupan. Ya, kami boleh rasakan itu juga, kami pernah mengalami itu juga. Dengan rasa ngantuk yang luar biasa. Bahkan pembicaraan tetap dilontarkan. Mau tidak mau kita tetap jawab. Tetapi mari kita belajar. Mari kita belajar dari ayat firman Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan itu juga tidak baik buat kehidupan umat percaya. Bahwa kita tetap serahkan segala kekhawatiran kita. Apa yang dapat kita khawatirkan lagi dalam dunia? Bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita, ya. Tuhan sudah menguatkan kita, ya. Bahkan Tuhan mengokohkan kita, ya. Jadi mari lewat firman Tuhan ini, mari kita buang rasa khawatir kita yang berlebihan, agar kita boleh semakin mengenal jalan-jalan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan tetap berjanji dalam ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan Dia akan memelihara kita, meneguhkan kita. Tak ada yang perlu kita khawatirkan lagi saat ini. Bahwa kita terima saja, kita berjalan saja bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menentukan
setiap jalan-jalannya yang akan dia tentukan buat setiap kehidupan kita, yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin kita boleh menyerahkan seluruhnya pergumulan hidup kita untuk lebih mengurangi rasa khawatir kita yang berlebihan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sedikit firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kita di saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh memotivasi kita untuk membuang rasa khawatir kita yang berlebihan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Haleluya.